Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Menurut saya gini. Saya 1 menit Bu Irma. Kalau Jangan dipotong dulu Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar Bu Irma. Enggak bisa, saya enggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bisa. Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini ada video yang menarik ya. Di sini ada Bu Irma Suryani yang berdebat dengan salah satunya Faisal Assegaf ya, yang memang selalu mengait-ngaitkan Pak Jokowi dalam suatu problem politik gitu kan. Jadi menyalah-nyalahkan. Nah, di sini Bu Irma menyangkal orang-orang yang memang menyalahkan Pak Jokowi, memojokkan dan mengait-ngaitkan masalah yang terjadi, termasuk survei tentang Pak Prabowo ya, kinerjanya. Pokoknya di sini Bu Irma membombardir orang-orang yang selalu menyalahkan Jokowi. Bahkan disebutkan namanya ketika di forum ya, apalagi ke Faisal Assegaf. Bahkan Faisal Assegaf di sela-sela pernyataannya menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu ya sampah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Makanya kita langsung lihat saja nih. Ini bakal sangat menarik sekali. Pemerintahan ini belum bisa dinilai. Tadi Pak Faisal Assegaf dan adik saya Haris bilang begitu. Emang belum bisa dinilai. Kenapa? Program kerja itu baru bisa berjalan secara maksimal dan efektif kalau anggarannya sudah ada. Nah, anggaran DIPA dari Kementerian Keuangan itu baru keluar di pertengahan Januari. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa begini begana, begini begono. Menurut saya itu nggak fair. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Nah, jadi maksud Bu Irma apa-apa disalahkan Pak Jokowinya. Masalah apapun kesannya begitu. Kasih tahu gini Pak Faisal sama Haris. Disebutin Jokowi itu namanya. hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple Om. Nah saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Ke Faisal Assegaf, Ferry Amsari. Aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu
virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti diakui kemudian sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini itu rumah Jokowi itu rame terus. Iya, teman-teman membludak ya. Banyak yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi atas dasar kemauan masing-masing ya. Warganya juga, bahkan yang datang dari luar negeri ada itu. Itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Banyak presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Nobody's perfect. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi, kata Bu Irma. Tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Dipotong Pak. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja, kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Dipotong. Bu Sri Mulyani itu udah, kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%. 30%. Dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang gubernur nggak usah dipilih langsung, nggak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Nah, kemudian kalau kita mau bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal bagaimana parlemen itu bisa menjadi parlemen yang betul-betul menjadi harapan masyarakat. Rekrutmen. Ya, rekrutmen partai politik itu juga harus benar. Nanti Pak Bang Ferry itu tadi saya baru ngobrol sama beliau. Fer, ini bukan soal yang nggak boleh diselesaikan, harus diselesaikan. Iya, ini nggak di Komisi 2 sayangnya. Nah, tapi ini harus diselesaikan gitu ya. Karena apa? Karena isi parlemen itu tergantung dari rekrutmen partai politik. Undang-undang siapa yang bikin?
pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras? Enggak. Sebenarnya namanya perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi. Perlinsos. Dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Hafal Saya betul tahu ya, karena Bu saya di Irma. bawah. Dari komisi saya aja, ya saya mau kasih tahu, yang diberikan pemerintah itu sangat banyak sekali. BLK komunitas, ya, kemudian jalan setapak untuk desa, itu dari Kementerian Tenaga Kerja tuh. Tenaga kerja mandiri. Ya. Belum lagi pendidikan vokasi untuk anak-anak SMA, ya. Yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, masalahnya kekurangannya di mana? Kekurangannya ketika BLK komunitas itu dibuat, selesai dibuat, diberikan peralatan, selesai. Pemerintah tidak memberikan lagi supporting untuk bagaimana BLK ini bisa bertahan. Ya, sumber daya manusianya untuk mendidik anak-anak ini selanjutnya itu dibiarkan menjadi tanggung jawab penerima. Nah, sementara penerimanya tidak punya anggaran untuk melanjutkan BLK komunitas ini. Itu Noel. Itu menjadi tanggung jawabmu besok. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini harusnya bersyukur. Nah, kalau ada banyak yang belum terselesaikan dari program pemerintah, itu bukan penipuan. Karena apa? Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian program prioritas. Nah, kalau ada program yang belum terselesaikan karena waktu, karena anggaran, itu bukan penipuan. Wah, presiden menipu. Buktinya program kerjanya yang gini belum selesai, yang ini belum selesai. Ya nggak bisa selesai juga kalau cuma 5 tahun. Nah, yang begini-begini harusnya kita sama-sama duduk. Ya, teman-teman semua memberikan masukan tadi, bagi saya itu penting. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu absolut juga pasti nantinya akan jadi diktator. Dan nggak bagus, nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Kontrol sistem. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan nggak menyebut nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali sebut nama saya. Oke. Nanti ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba Belum. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Karena anggarannya baru turun di pertengahan Januari. Dan itu juga belum semuanya cair. Ya kan? Karena seluruh program kerja, kebijakan dan lain sebagainya tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada anggaran. Bang Andi sama Bang Irma itu fokus ke saya. Sebentar ya, boleh tapi pendek aja. Jadi ada 2 poin penting yang saya tegaskan sebagai satu pesan yang objektif. Tadi saya mengatakan bahwa saya melihat ada satu fenomena, tindakan yang fenomenal. Usai Prabowo itu dilantik, situasi stabilitas politik nasional sangat damai. Itu saya buka di data dari peralihan kekuasaan sejak pasca reformasi.
Jadi saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu nah, Bu Irma nih. Belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, tadi. Kan saya harus jelaskan disampaikan. Sedikit, menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. boleh begitu. Dalam konstruksi kebijakan. Nggak bisa. Jadi, kita itu harus fair ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya bisa, sudah Pak, selesai. Bang, saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Enggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Enggak bisa. Saya enggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bicara sama Andi. Cukup Pak Karni, enggak bisa. Ya udah. Boleh. Orang lain lagi yang bicara. Dua-dua cukup yang lain lagi. Kasih Ferry Amsari bicara. Itu. Nah, itu dia teman-teman ya, penjelasan dari Bu Irma. Tadi apa-apa yang disampaikan sangat panjang sekali teman-teman. Dari mulai mengenai survei, mengenai program pemerintah. Kemudian Bu Irma juga menyebut bahwa Faisal Assegaf ini ya pembenci Jokowi gitu. Kemudian dianggap mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu dia teman-teman. Kemudian selain itu Bu Irma juga ngomong bahwa ketika ada sesuatu hal yang memang belok ya istilahnya, kata Bu Irma ya kawal, evaluasi, kurang lebih seperti itu bersama-sama ya, yang tentu saja harus dilakukan untuk kepentingan bangsa. Itu dia teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton sama-sama informasi ini, video ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.